Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tempat saya bacakan dan silakan Pak Elson menjawabnya ya. Pertanyaan ini dari Budianto Lim, rekan kita di STT RI ya. Pak Elson, thanks a lot buat paparannya. Pertanyaan saya, apa kaitan larangan bagi imam yang cacat dengan konsep tabernakel sebagai sacred space? Ya, buka kurung, tabernakel sama dengan Microsome of Heaven ya, Microsome of Heaven ya. Dan yang kedua, apakah dampak dari struktural analisis dari keseluruhan imamat ya? Pasal 1 sampai 10, 11 sampai 16, 17 sampai 26 sebagai holiness code ya, holy code ya, ini biasanya. Menolong kita menghayati signifikansi larangan ini ya. Pertanyaan pertama itu tentang kaitan antara imam yang cacat dengan tabernakel sebagai tempat yang kudus. Nah, saya tadi di dalam seminar sudah menjelaskan bahwa kecacatan para imam itu tidak dikaitkan dengan dosa, sehingga mereka itu boleh masuk ke dalam ruang yang kudus. Ya, itu seperti imam yang lain. Itu kalau saudara lihat Imamat pasal yang ke-6, saudara, itu di sana dikatakan tentang hukum memakan persembahan yang kudus dan maha kudus. Jadi orang yang persembahan yang maha kudus itu boleh dimakan di ruang yang kudus. Nah, karena imam yang cacat itu boleh makan makanan yang kudus dan maha kudus di dalam ruang yang kudus, saudara, maka saya tidak melihat, makanya saya berargumen bahwa tidak ada kaitannya antara kecacatan para imam dengan kekudusan di dalam tabernakel atau kemah pertemuan atau bait suci. Jadi kalau mereka itu disebut tidak kudus, tentu mereka tidak boleh masuk ke dalam ruang yang kudus ya, untuk makan makanan persembahan yang maha kudus. Nah, itu beda sekali dengan imam yang punya kenajisan, ya. Misalnya imam yang kena penyakit kulit, imam yang sudah bersentuhan dengan orang mati, saudara, mereka itu najis, tidak tahir, dan mereka tidak boleh masuk ke dalam sacred space tadi yang ada di dalam kemah pertemuan. Jadi orang yang mengalami kenajisan, imam yang mengalami kenajisan itu tidak kudus. Jadi itu akan tidak menguduskan tempat yang kudus, akan membuat tempat yang kudus itu menjadi terlanggar kekudusannya. Tetapi kecacatan para imam itu tidak melanggar kekudusan di dalam di dalam ruang kudus, tapi akan melanggar kekudusan di ruang maha kudus. Ya. Jadi melanggar kekudusan di ruang maha kudus, tetapi tidak melanggar kekudusan di ruang kudus. Ya, hanya imam besar yang boleh masuk. Nah, tapi beda dengan kecacatan para orang awam. Nah, kecacatan awam itu melanggar kekudusan di mana saja di dalam sistem religius orang agama di dalam agama Israel kuno. Jadi di situ ada perbedaan antara imam dengan orang awam, atau imam yang cacat dengan imam yang tidak cacat, berkaitan dengan level kekudusan yang mereka punyai. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua itu tentang struktur kitab imamat. Jadi kalau saudara tahu membaca kitab imamat, saudara akan tahu bahwa pasal pertama sampai pasal ke-7 itu bicara tentang persembahan, bagaimana memberikan persembahan kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh para imam, saudara. Dan pasal 8 sampai pasal 10 itu bicara tentang pentabisan Harun dengan imam-imam keturunannya. Dan kemudian pasal yang ke-11 sampai pasal 16 itu berbicara tentang pentahiran. Jadi bagaimana untuk hidup yang kudus ya. Jadi apa yang boleh dimakan kalau seseorang itu kena sesuatu yang najis, kemudian bagaimana, atau kena kusta, bagaimana untuk ditahirkan kembali. Jadi hukum penyucian. Sampai pasal yang ke-16 itu bicara tentang hari raya pendamaian, bagaimana mendamai, bagaimana sebenarnya hari raya pendamaian itu juga menarik ya saudara, itu tentang bukan hanya tentang bagaimana dosa itu menyucikan dosa pribadi, karena dosa pribadi itu disucikan bukan pada hari pendamaian, tetapi disucikan pada waktu mempersembahkan korban korban penebus salah atau korban dosa. Tetapi hari raya pendamaian itu untuk menyucikan bait suci, ya. Jadi selama setahun itu bait suci itu sudah dikotori, ya, dinding-dindingnya itu dikotori oleh dosa, sehingga perlu disucikan kembali. Makanya namanya itu hari raya penyucian atau purification. Jadi purification bukan untuk orang per orang, tetapi untuk bait suci, supaya Tuhan itu tidak meninggalkan bait suci.
Nah, kalau kita lihat di Yehezkiel itu ada kisah tentang penglihatan Yehezkiel, dia melihat roh Tuhan itu meninggalkan bait suci. Kenapa? Karena dosa manusia itu, dosa umat Tuhan itu mengotori itu bait suci sehingga Tuhan tidak bisa tinggal lagi di situ. Ya, hari raya pendamaian itu fungsinya seperti itu. Dan baru kemudian pasal 17 sampai pasal yang ke-26 kita lihat itu di sana baru adalah yang seringkali oleh para sarjana disebut sebagai holiness code atau kode tentang kesucian. Jadi bagaimana kesucian para imam, ya, kesucian para imam. Kalau yang tadinya di awal kitab imamat itu bicara tentang kehidupan kesucian dari orang secara umum, kemudian di pasal 17 sampai 26 itu bicara lebih khusus tentang kekudusan para imam. Ya, jadi kita melihat sebenarnya dalam strukturnya aja kita melihat ada progres yang semakin tinggi gitu. Dari orang yang awam kemudian secara khusus mengatur lagi tentang kesucian para imam gitu. Jadi memang struktur kita imamat itu ditulis untuk menonjolkan kaum imam sebagai kaum yang dipilih oleh Tuhan dan melakukan fungsi-fungsi religi di dalam agama orang Israel. Saya kira seperti itu ya, singkatnya ya. Iya, oke. Kalau berkenan dengan tabernakel sebagai gambaran mikrokosmos daripada heaven kayak gitu ya. Ya kaitan itu kekudusan itu apa ya dampaknya gitu? Ya. Saya kira di dalam konsep perjanjian lama kalau kita bicara soal bait suci itu sebagai heaven, saya kira itu lebih tepat kalau kita mau mengatakan bahwa bait suci itu adalah tempat di mana Allah itu meletakkan namanya. Kalau bahasa di dalam kitab Ulangan itu Allah memilih untuk meletakkan namanya di sana. Jadi para ahli ada yang berkata memang di dalam bait suci itu ada ada bak tugu yang ada nama Tuhannya di situ. Jadi Tuhan meletakkan nama secara literal di situ. Nah, apa yang menjadi implikasi dari hal seperti ini ya? Saya kira kekudusan Tuhan di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan bukan cuma di langit ya. Tuhan itu memilih untuk meletakkan namanya di atas bumi bersama dengan umatnya. Tetapi kehadiran Tuhan di dalam bait suci atau di tengah-tengah umatnya itu harus punya kekudusan tertentu. Ya, tidak boleh tidak kudus. Makanya secara umum orang-orang yang cacat itu dianggap sebagai orang-orang yang bisa melanggar kekudusan Tuhan. Jadi orang-orang seperti itu mereka tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Nah, bagi saya masuknya orang ke dalam lingkaran kekudusan Tuhan itu di dalam perjanjian lama itu punya konsep yang lebih berbeda dengan perjanjian baru. Kalau kita di perjanjian baru berbicara tentang kesempurnaan moral, saya katakan tadi, di perjanjian lama itu bicara bukan hanya kesempurnaan moral tetapi kesempurnaan fisik. Ya, jadi implikasinya adalah bagi orang-orang perjanjian lama, orang-orang yang cacat, orang-orang yang punya kekurangan, saudara, mereka tidak bisa mempunyai pertemuan dengan Tuhan. Dan konsep ini kemudian berkembang dan berubah karena kita percaya wahyu itu progresif ya, pewahyuan itu progresif. Maksud Tuhan itu dinyatakan. Jadi sekarang kalaupun kita diizinkan untuk mendekat kepada Tuhan itu sebagai orang yang tidak sempurna, orang yang punya kecacatan tubuh, kita bisa mendekat kepada Tuhan, itu bukan karena kita memang boleh mendekat kepada Tuhan, bukan. Tetapi karena Tuhan sudah memilih untuk mengizinkan kita di dalam kekurangan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi standarnya itu adalah standar yang diwahyukan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama bahwa orang yang datang kepada Tuhan itu mesti sempurna, betul-betul sempurna. Tapi kalau hari ini kita diizinkan untuk tidak sempurna tapi bisa datang kepada Tuhan, bukan karena memang boleh, tapi karena Tuhan itu berinisiatif membolehkan kita. Ya, jadi gambaran idealnya itu di dalam perjanjian lama, bagaimana orang seharusnya datang kepada Tuhan. Saya kira demikian. Oke, ini ada pertanyaan dari pertanyaan berikutnya, tetapi sebenarnya sudah dijawab, tapi saya bacakan saja. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum atau perlakuan terhadap orang disabilitas di dalam PL, kemudian di PB, seperti yang Bapak jelaskan tadi? Itu, Bapak menjelaskan. Jadi konsep wahyu yang progresif itu, pewahyuan Tuhan yang menyingkapkan maksudnya secara perlahan-lahan itu harus menjadi prinsip bagi kita waktu kita membaca Alkitab, terutama membaca dalam perjanjian lama ke perjanjian baru. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya, kalaulah fisik menjadi standarisasi dalam status di masyarakat, apakah Allah mendukung standarisasi manusia? Apakah di PL Allah menekankan kehidupan fisik yang sempurna? Atau kira-kira apa yang mau disampaikan di dalam PL? Ini.
Di dalam PL saya kira yang dimaksudkan adalah bagaimana kesempurnaan kekurangan fisik itu adalah bagian dari hukuman, bagian dari hukuman Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekarang kita ada banyak sakit, ada banyak kekurangan, saudara, saya percaya itu adalah akibat dari kejatuhan kita ke dalam dosa. Jadi kalau kita tidak jatuh ke dalam dosa, saya percaya kita semua punya kehidupan yang lebih baik daripada ini ya. Jadi itu mengilustrasikan penghukuman ilahi. Makanya kita punya model teologis tadi. Saya waktu menjelaskan model teologis itu bukan berarti model teologis itu salah. Model teologis itu ada benarnya. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa orang-orang tertentu dihukum oleh Tuhan dengan kecacatan, orang-orang tertentu dihukum oleh Tuhan dengan penderitaan. Misalnya saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan pasal 28 itu ada banyak sekali kutukan dari Tuhan. Salah satunya adalah kebutaan dan juga kebutaan dan kebisuan ya. Orang buta, orang bisu itu bisa jadi kutukan dari Tuhan ya. Tapi bukan berarti semua kebutaan dan semua kebisuan adalah kutukan dari Tuhan. Tapi itu adalah akibat dari dosa secara komunal atau dosa yang kalau orang-orang Protestan, orang-orang Reform, kita bicara soal original sin yang mempengaruhi kita dan membuat kita itu hidup dalam penderitaan di dalam dunia ini sampai akhirnya nanti kita baru disempurnakan pada waktu tubuh kita dimuliakan oleh Tuhan. Berarti pendekatan di dalam presentasi ini ya itu sebenarnya memperkaya, bukan menolak pendekatan model teologi yang kayak yang tadi ini. Bukan. Jadi model teologis itu benar juga. Model medis juga ada benarnya. Model sosial juga ada benarnya gitu. Jadi kenapa saya menggunakan model kultural? Karena model kultural ini punya aspek yang tidak ada di dalam ketiga model yang pertama, yaitu model kultural itu melihat bagaimana disabilitas itu digunakan untuk membuat jenjang-jenjang sosial di dalam masyarakat. Gitu. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah konsepsi penatua PB, apakah dapat disamakan dengan imam di dalam PL? Saya kira tidak begitu ya. Karena itu di dalam masa masa abad pertengahan, kalau saudara mengerti tentang hukum secara reformasi, mungkin dosen yang lain yang secara gereja mungkin bisa menjelaskan lebih baik ya, Pak Hendro misalnya. Itu di dalam sejarah gereja, para reformator menolak konsep elitisme di dalam gereja Roma Katolik pada waktu itu, yang merasa bahwa para imam di dalam gereja, ya, para imam, para pastor, dan juga dan uskup dan juga paus, itu adalah orang-orang yang mempunyai hak khusus seperti para imam dalam Perjanjian Lama. Jadi mereka ini adalah mereka yang bisa menafsirkan Alkitab, dan kemudian mereka yang bisa mengadministrasikan sakramen-sakramen bagi orang percaya supaya bisa menjadi keselamatan buat orang yang percaya gitu. Jadi hanya imam-imam yang punya kekuasaan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di dalam peristiwa reformasi kemudian itu dikoreksi bahwa semua orang percaya adalah imam. Dan kalaupun di dalam Perjanjian Baru disebut ada penatua, saudara, ada jabatan-jabatan tertentu di dalam gereja, itu bukan berarti penatua itu adalah seseorang yang lebih imam daripada yang bukan hamba Tuhan, yang orang awam. Itu karena mereka dipanggil secara khusus untuk melakukan tugas pelayanan, sedangkan orang awam itu tidak dipanggil secara khusus untuk melakukan tugas pelayanan secara full time. Tetapi apakah salah satu menjadi imam yang lainnya? Tidak. Semuanya tetap adalah imam. Semua tetap dipanggil untuk membaca dan menyampaikan firman Tuhan, seperti itu. Oke, ada dua pertanyaan berikut ini ya. Jika ketergantungan manusia atas anugerah Allah, ketimpangan dari practical moral vision karena dosa dan imperfection of spiritual, maka apakah sebetulnya semua manusia memiliki impairment atau disabilitas? Yang kedua, jika disabilitas baik fisik, mental maupun jiwa, disabilitas bersih, apakah baik di mata Allah? Kalau pertanyaan pertama, apakah semua orang punya impairment tertentu? Saya nggak bisa jawab ya, karena saya bukan dokter. Saya nggak bisa tahu apakah semua orang itu punya kelainan biologis tertentu ya. Mungkin saja, saudara, semua orang punya kelainan tertentu. Tapi saya bukan ahli medis, jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, apakah semua disabilitas itu adalah baik di mata Tuhan? Nah,
dalam pandangan saya, itu kalau kita membaca misalnya Kejadian pasal 50, Tuhan menggunakan sesuatu yang tidak baik itu untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya. Jadi disabilitas itu adalah hasil atau produk dari kejatuhan kita dalam dosa. Dan disabilitas itu kemudian digunakan oleh Tuhan untuk melakukan rencana-rencananya di dalam kehidupan orang percaya dan lain sebagainya. Kalau disabilitas itu baik, ya, kalau disabilitas pada dasarnya atau pada dirinya sendiri itu baik, tentu pada waktu pada waktu langit dan bumi yang baru, orang akan tetap punya disabilitas. Tetapi Wahyu pasal 20, 21, 22 itu berbicara tentang langit dan bumi yang baru, dan salah satu yang dibicarakan adalah tidak lagi air mata. Dan kalau kita lihat bahkan dalam perjanjian lama sekalipun, di dalam kitab Yesaya pasal 38, 35 saya kira, itu bicara tentang pada satu waktu ketika Tuhan memulihkan, itu tidak ada lagi orang yang buta, tidak ada lagi orang yang bisu, ya. Tidak ada lagi orang yang timpang. Ya. Mereka semua bisa meloncat-loncat, ya. Karena Tuhan akan menyembuhkan yang disebut dengan impairment itu, ya, dan akan menyembuhkan orang-orang yang menderita, tidak ada lagi air mata. Jadi kalau itu pada dirinya sendiri adalah baik, tentu tidak akan disembuhkan atau tidak akan dipulihkan. Tapi justru karena itu tidak baik, pada akhirnya akan disembuhkan. Tapi apakah pada zaman ini akan disembuhkan? Tidak. Tapi bisa nggak Tuhan menggunakan disabilitas itu untuk sesuatu yang baik? Ya, tentu bisa. Ya, tentu sangat bisa sekali. Tuhan memakai orang yang buta, bisu, tuli untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Saya kira demikian. Selanjutnya, jika studi biblika menjadi dasar bagi pengajaran dan etika hidup ya sebagai orang percaya, bagaimana memaknai teks imamat ini yang juga otoritatif tentang sikap Allah kepada imam yang cacat dan implikasinya tentang sikap Allah terhadap kaum disabilitas pada zaman sekarang, terutama. Ya. Yang kedua, jadi sesungguhnya switch atau perubahan sikap terhadap penyandang disabilitas dari imamat ke Yesaya yang berkelanjutan ke PB merupakan konstruksi teologis atau konstruksi sosial. Karena seakan-akan Allah yang begitu tinggi tuntutannya terhadap para imam di imamat lebih melunak sikapnya sebagaimana yang dilihat di dalam Yesaya. Saya mesti ngomong ya tentang penggunaan Alkitab di dalam kehidupan praktika kita dan etika kita sebagai orang percaya. Saya heran sekali ada banyak sekolah teologi atau bahkan seminar-seminar di Amerika ini yang orang nggak perlu lagi belajar bahasa Ibrani, nggak perlu lagi belajar bahasa Yunani. Yang lebih banyak itu kepemimpinan, belajar tentang organisasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita serius tentang Alkitab sebagai dasar kita untuk berperilaku, untuk melakukan pelayanan kita, maka yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menafsir Alkitab dengan benar. Ya, jadi kalau saudara misalnya di dokter aja, saudara mesti punya pengetahuan biologis yang baik dan bukan pengetahuan tentang bagaimana mengurus rumah sakit lebih banyak, tetapi pengetahuan bagaimana anatomi tubuh manusia. Jadi yang menjadi fokus itu adalah apa yang paling penting. Kalau di dalam seminari itu adalah bagaimana kita melihat atau menilai kehidupan berdasarkan Alkitab. Nah, betul bahwa imamat itu adalah teks yang otoritatif, ya. Tetapi kita mesti lihat, kalau saudara mau lihat lagi penjelasannya, saudara lihat seminar saya yang lalu bahwa ada progres dari perjanjian lama perjanjian baru, dan perjanjian lama walaupun otoritatif, tapi kemudian dalam perjanjian baru kalau itu menjadi obsolete, kalau perjanjian baru itu mempunyai satu hukum yang lebih yang disingkapkan oleh Tuhan, yang kemudian membuat perhukum yang lebih lama itu menjadi tidak lagi berlaku, itu bisa, saudara ya. Jadi bisa terjadi seperti itu. Saudara baca kitab Ibrani, ini mungkin dosen perjanjian baru kayak Pak Arman gitu bisa menjelaskan ya. Pak Surif juga bisa jelasin tentang bagaimana kitab Ibrani. Nanti Pak Johnny juga kayaknya akan memberikan seminar tentang menafsirkan kitab Ibrani kali ya. Jadi itu nanti bagaimana kitab Ibrani itu bisa menolong kita untuk melihat peran dari perjanjian lama bagi kehidupan orang Kristen di perjanjian baru. Jadi walaupun otoritatif, kita mesti lihat Wahyu yang progresif itu seperti apa. Nah, ini menyambung pertanyaan yang kedua, ya. Ini adalah prinsip teologis dan juga prinsip sosial menurut saya. Jadi kalau saudara melihat bahwa sikap Tuhan itu semakin melunak perjanjian baru, itu bukan karena standarnya berubah, tetapi karena anugerah yang ditunjukkan itu semakin besar. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang bukan karena
orang perjanjian baru itu bisa datang kepada Tuhan dengan ketidaksempurnaan. Tidak bisa. Tetapi Allah menginisiasi satu covenant of grace, ya, perjanjian yang didasarkan oleh anugerah, ya. Jadi anugerah Tuhan itu ditunjukkan semakin lama semakin nyata. Yang tadinya itu orang mesti dihukum mati kalau mereka melanggar firman Tuhan, tetapi grace itu semakin bertambah. Jadi bukan berarti hukumnya itu berubah-berubah karena Tuhannya tidak konsisten. Tapi Tuhannya itu menunjukkan kepada kita anugerah yang lebih besar dan semakin besar dan semakin besar. Itu prinsip teologis, ya. Prinsip teologis Tuhan menunjukkan anugerah. Tapi prinsip sosiologisnya juga adalah bahwa di dalam Tuhan menunjukkan anugerah yang semakin besar itu, kehidupan dan tatanan sosial di dalam masyarakat, khususnya di dalam gereja atau di dalam kehidupan orang percaya, secara sosial juga masih berubah. Makanya di dalam perjanjian baru, misalnya di 1 Korintus, itu yang berbicara tentang zaman kudus, misalnya ada orang yang merasa lebih kaya, lebih tinggi. Nah, saudara, itu persoalan sosial itu. Tapi bagaimana kita melihat persoalan sosial dari persoalan teologis, bahwa semua orang percaya harusnya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh punya orang yang direndahkan karena punya uang yang lebih sedikit. Atau saudara melihat kitab Yakobus, itu juga orang kaya itu merasa dia paling hebat, yang mesti duduk di depan. Saudara, ada jenjang sosial di dalam rumah Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Itu yang dilarang. Jadi prinsip teologis itu mendasari bagaimana kita itu melakukan hidup kita secara sosial, yaitu prinsip sosiologis di dalam kehidupan orang percaya. Jadi dua-duanya, ya. Jadi sekali lagi, bukan karena Tuhan berubah tidak konsisten, ya, bukan. Tapi Tuhan menunjukkan anugerahnya dan maksudnya semakin lama semakin jelas. Seperti itu. Oke, waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Chelson. Waktunya kita sudah selesai. Kita akan tutup di dalam doa, dan saya minta Bapak Arman Barus memimpin kita di dalam doa penutup. Terima kasih Pak Surip. Terima kasih ya Tuhan, bahwa ketidaksempurnaan kami berdoa, kami bersyukur bahwa Tuhan memakainya untuk kemuliaan-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Chelson Fuad, tolonglah dia dalam studinya, berkati dia, kiranya dia bisa segera secepatnya menyelesaikan disertasinya. Dan kami juga berdoa untuk seluruh keluarga, Engkau menolong mereka, memberkati mereka. Dan untuk kami Tuhan pada hari ini akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami. Kami mohon pertolongan dan kehadiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.